Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan PJJ Matematika tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kalau dengar kata pertidaksamaan, itu sudah pernah dipelajari di SMP. Cuma di sini bedanya ada kata mutlak ya, yang hari ini akan kita pelajari. Nah, adapun pengalaman atau tujuan belajar yang harus kalian capai adalah yang pertama, kalian dapat membedakan apa persamaan dan perbedaan antara persamaan dengan pertidaksamaan. Karena kemarin kita membahas tentang persamaan, sekarang kita membahas tentang pertidaksamaan. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel sampai dapat himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, kalian bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, inilah intinya ya. Inilah inti dari pokok bahasan yang ini ya. Jadi intinya adalah nomor 4, nomor 1 dan nomor 3 ini adalah pengulangan saja. Oke ya, next. Persamaan dan pertidaksamaan. Perbedaannya di mana? Nah, ini kita lihat. Kalau persamaan kata ya apa namanya, ada sama dengannya di persamaannya. Ini nih sama dengan nih. Jadi kalau ketemu sama dengan kemarin ya, kita belajar tentang persamaan karena sama dengan semua. Nah, kalau pertidaksamaan ini kayak begini lambangnya. Ada yang besar dari, ada yang kecil dari, ya kurang dari gitu ya. Jadi lambangnya seperti ini. Kalau persamaan hanya satu sama dengan. Jadi pertama beda di tanda, ya tandanya berbeda. Ini tandanya sama dengan, ini tandanya bervariasi, ada yang lebih kecil dari atau lebih besar dari gitu ya. Nah, yang kedua beda di penyelesaian. Kalau persamaan penyelesaiannya cuma satu, tapi kalau pertidaksamaan penyelesaiannya lebih dari satu. Kenapa? Contoh, saya terangin. X sama dengan satu, ya satu penyelesaiannya. Contoh aja misalkan, X ditambah 3, ini saya kasih contoh. X tambah 3 sama dengan 5. Kira-kira berapa X-nya? 2. Ya kan? Karena 2 cocok. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti isi yang ada di sini hanya bisa angka 2. Paham gak nih maksudnya? Ya, nggak bisa angka lain. Pak, kalau angka 1 boleh nggak? Nggak boleh. Kalau angka 1 maka ini bukan sama dengan 5. Salah. 1 tambah 3 bukan 5 kan? Nah, yang hasilnya 5 di sini cuma 2. Paham ya? Nah, bedakan dengan ini. X tambah 3 lebih kecil dari 5. Nah, kalau di sini 1 bisa. 1 tambah 3 kan benar ya, lebih kecil dari 5. Nggak hanya 1, 0 pun juga bisa. 0 tambah 3, 3 kan? Lebih kecil nggak dari 5? Benar. Min 1 juga bisa. Berarti penyelesaiannya di sini adalah 1, 0, min 1 yang lebih kecil dari 5. Tapi kalau udah 2 nih, misalkan ini ganti 2. 2 tambah 3 berapa? 5. Salah dong, masa dibilang lebih kecil? Harusnya sama dengan. Nah ya, belajar kan waktu SD ya. Nah, kalau di sini 2 ditambah 3 harusnya bukan lebih kecil tapi sama dengan 5. Ini baru benar. Gitu. Nah ya, apalagi 3. Kalau 3 di sini 3 tambah 3 bukan lebih kecil, ini kan hasilnya 6. Harusnya lebih besar dari 5 gitu. Nah, yang lebih kecil 2 ke bawah. 1, 0, min 1 gitu. Nah, maka penyelesaian dari pertidaksamaan itu banyak. Contoh tadi, X sama dengan 1, ya cuma 1 yang bisa menyelesaikan. Beda dengan pertidaksamaan. X lebih besar dari 1, banyak yang lebih besar dari 1. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Ini titik 3 dan seterusnya.
Paham ya sampai sini ya? Jadi itulah beda persamaan. Saya ulangi lagi, bedanya persamaan dan pertidaksamaan ada dua. Yang pertama dari tandanya. Kalau persamaan itu ada sama dengannya, kalau pertidaksamaannya ada lebih kecil dari atau lebih besar dari. Yang kedua dari penyelesaiannya. Penyelesaiannya kalau persamaan itu cuma satu. Kalau X sama dengan 5 ya 5 isinya. Kalau X sama dengan 3 ya 3 isinya, nggak ada bisa angka lain. Tapi kalau pertidaksamaan, X lebih besar dari satu, yang lebih besar dari satu kan banyak. Ada 2, ada 3, nggak hanya 2 yang lebih besar dari satu. Ada 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya ada 2 perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan. Oke, next. Pertidaksamaan linier satu variabel. Ini contoh kelas 7 ya, pelajaran kelas 7 SMP ini. Belum nilai mutlak ini, belum. Sama kayak kemarin pelajarannya, dikelompokkan X sama X, angka ini 10 sama min 8. Ini dikelompokkan. Caranya mengelompokkan harus ada yang pindah. 3X ini biarkan di sini, ya 3X di sini biarkan di sini, yang pindah adalah 6X aja. 6X kalau pindah jadi min 6X ya, berubah tandanya. Lebih besar dari min 8. Min 8 ini tetap min ya, dia nggak pindah ya. Ini rumahnya dia. Plus 10 ini pindah jadi min 10. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, ini sudah kita kelompokkan nih. X sama X, angka sama angka. 3 dikurang 6. Nggak bisa dong, kecil ke besar, minus ya berarti ya. Minus 3X. Nah, lebih besar dari min 18. Kenapa bisa min 18? Ini utang 8, dia utang lagi 10, berarti utangnya jadi 18. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, minus 3X berarti X-nya sama dengan X-nya. Ini kalau di sininya ada min, ini tandanya berbalik arah. Nah, minus 18 tandanya berbalik arah dibagi dengan minus 3. Ini saya ulangi ya, kalau ada minus di depannya, maka tandanya yang tadinya madep ke sana, sekarang madep ke sini, tapi tetap minus 3, minusnya jangan dihilangkan. Ya, jangan seolah-olah mentang-mentang ada minus berubah tanda doang, jangan. Jadi berubah ininya, berubah madep, terus tetap ini min 3 tetap ya. Nanti min ketemu min plus ya, 18 bagi 3 adalah 6. Jadi X lebih kecil dari 6. Maka himpunan penyelesaiannya yang lebih kecil dari 6 kira-kira apa aja ya? Ada 5, ada 4, ada 3. Sebutin 3 aja nanti sisanya dan seterusnya. Tutup lagi. Inilah penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang tadi saya bilang kalau pertidaksamaan ini penyelesaiannya banyak gitu ya. Ini nggak usah disebut ini persamaan atau pertidaksamaan, dari tandanya sudah jelas ini adalah pertidaksamaan. Paham ya? Nah, X lebih besar dari 6. Kalau misalkan tandanya begini, nah berarti nanti penyelesaiannya 6-nya ikut. 6, 5, 4, gitu ya. Jadi beda garis di bawah ini sama yang nggak ada, ini 6-nya ikut atau tidak gitu. 6-nya diajak atau enggak. Ya, X lebih kecil dari 6. Ini juga sama, X lebih kecil dari 6 sama. Cuma permasalahannya 6-nya ikut atau enggak. Ini enggak ikut, yang ini ikut. Jadi tergantung tandanya. Paham ya? Nah, kalau digambar itu penyelesaiannya begini. Nah, ini misalkan 6 di sini. 6. Nah, ya. Ini ada 7. Ini ada 8 kan ke kanan semakin besar ya. Ini ke kiri semakin kecil 5, 4. Nah, maka kalau digambar itu daerah penyelesaiannya ini nih. Ke sini. Nah, ya karena lebih kecil jadi ke kiri arahnya. Inilah daerah penyelesaian dari soal nomor 1. Paham ya? Kalau nggak paham kita soal nomor 2. Ini ada 2 kali 3X ya. Ini kita kaliin dulu nih ke dalam. 2 kali 3X jadi 6X. Ini 2 kali 5, 10, ada minusnya, minus 10. Lebih kecil dari 9X ditambah 8.
kita kelompokkan lagi. Jadi setelah dikaliin kurung, baru kita kelompokkan 6x. 6x-nya nggak pindah ya, tapi yang pindah 9x jadi min 9x. Min 9x. Lebih kecil dari 8. Minus 10 pindah jadi plus 10. 6 kurang 9 nggak bisa ya. Minus 3x. Maksudnya nggak bisa tuh kecil ke besar maksudnya nggak positif tapi minus. Karena kecil dikurang yang besar. Min 3x lebih kecil dari 18. Nah, ini ada minus lagi nih di depannya. Jadi sebelum dibagi, x berbalik arah, tetap garisnya ikut di bawah ya. Jadi kalau misalkan ini yang tadi dibalik, jangan dimunculin garisnya. Tapi kalau ini ada garisnya ya munculin juga ada garisnya. Jadi mirip, cuma berbeda arah aja. 18 dibagi min 3. Nah, min ini nggak bisa positif karena di atasnya nggak ada. Jadi x lebih besar dari minus 6. Ya, karena 18 bagi 3 kan 6 ya, ada minusnya nggak bisa jadi positif. Ini kalau digambar gini. Ini minus 6, ini minus 5, ini minus 4, ini minus 7 ya. Nah, ini lebih besar kan? Lebih besar ke kanan. Ini di minus 6-nya, tapi dia ke arah kanan. Nah, ini diarsir. Inilah himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan. Atau anggotanya adalah min 5. Min 6-nya ikut ya, maaf. Min 6-nya ikut karena ada garis di bawahnya nih. Min 6, min 5, min 4. Nah, udah 3 angka, titik, dan seterusnya, tutup lagi dikurung. Inilah penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Paham ya sampai sini? Oke, kita masuk ke soal yang terakhir adalah pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, ini soalnya. Kalau nilai mutlak berarti ada 2 nih penyelesaiannya. Penyelesaiannya yang pertama adalah 2x min 5 lebih kecil dari 3. Nanti satunya lagi adalah 2x min 5 kebalikannya lebih besar dari min 3. Gitu. Ya. Ini min 5-nya pindah, kita kelompokkan 2x lebih kecil dari 3 tambah 5. Tambah 5 dari minus 5 pindah ya. 2x lebih kecil dari 8. 3 tambah 5, 8. Maka x-nya lebih kecil dari 8. Dibagi 2. Maka x-nya lebih kecil dari 4. Kalau yang ini adalah 2x lebih besar dari min 3 plus 5 ya. Karena tadi min 5-nya min jadi plus ya. 2x lebih besar dari ini utang 3 bayar 5 jadi sisa 2. X lebih besar dari 1. 1 ini didapat dari 2 per 2. 2 per 2. Dapatnya 1. Nah, kalau digambar, ini kan tengahnya 0 ya. Tengahnya 0, 1 gitu kan. Ini 2, ini 3, ini 4, ini minus ya, dan seterusnya. X lebih kecil dari 4, berarti 4 kecil ke kiri ya. Nah, ini X lebih besar dari 1, ini 1 lebih besar ke kanan. Nah, oh ini berarti daerahnya. Nah, inilah daerah penyelesaian dari nilai mutlak yang ada. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kayak begini caranya adalah 2. Jangan langsung dipisah, jangan langsung dibagi 2 gini dulu, belum. Karena ini masih ada angka 2, karena di sini masih ada angka min 5. 2 nilai mutlak X tambah 10 lebih besar dari 25. Kita pindahin minus 5-nya jadi plus 5. Nah, paham ya? 2 nilai mutlak X tambah 10 lebih besar dari 30 ya. Nah, nilai mutlak X tambah 10 lebih kecil dari 15. Dari mana 15? 30 dibagi 2. Nih ya, 15. Nah, baru di sini kita pecah 2 kayak tadi. X tambah 10
lebih besar dari maaf, lebih besar dari 15. Satu lagi nanti X tambah 10 berbalik arah dan negatif. Nah ya, sama kayak tadi X berarti lebih besar dari 15 dikurang ya, minus 10 ya. Ini kan plus jadi minus. X lebih besar dari 5. Nah, kalau yang ini X lebih kecil dari minus 15 minus 10. X lebih kecil dari minus 25. Nah, berarti digambar, misalkan di sini 0. Yang pertama ada 5 di sini ya, misalkan 5. Misalkan nggak usah harus urut panjang nanti. Misalkan di sini langsung minus 25. X lebih besar dari 5, berarti ke sini arahnya, kanan. X lebih kecil dari minus 25 ke kiri. Nah, berarti penyelesaiannya ada 2 nih. Ini 1, ini yang 1. Jadi ada di kiri, ada di kanan. Beda dengan yang ini ya, numpuk. Kenapa yang ini nih saya ulangin lagi, X lebih kecil dari 4. Ini kan 4 nih, ke kiri. X lebih besar dari 1, ke kanan. Nah, berarti ngumpul di sini. Yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Ya nabrak ya kan. Nah, kalau yang ini enggak. X lebih besar dari 5, besar ke kanan. X lebih kecil dari minus 25 ke kiri. Berarti 1 di kanan, 1 di kiri. Ini penyelesaiannya ada di sini, daerahnya. Paham ya sampai sini ya? Bisa dicatat sampai sini cukup materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.